Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pokok renungan hari kelima masa khusus Advent ini adalah visitation, kisah visitasi Maria mengunjungi Elizabeth. Anda yang mengikuti liturgi hari Minggu keempat Advent 2 hari yang lalu, entah daring, entah luring, sudah mendengarnya saat itu. Tetapi kali ini kita mendengarkan dan mengkontemplasikannya. Kontemplasi adalah doa dengan mengimajinasikan kisahnya, mengkontemplasikannya sebagai satu bagian dari keseluruhan rangkaian renungan terurut dalam dan selama masa khusus Advent. Merenungkan kisah Maria mengunjungi Elizabeth dalam urutan memiliki nilai tambah, atau dalam bahasa Inggris advantage, keuntungannya sendiri. Kiranya masih terasakan dalam batin kita kesediaan Bunda Maria yang bukan tanpa pergulatan, yang kita renungkan kemarin. Jawaban aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu, ternyata tidak menghilangkan kesulitan, juga tidak menjadikan segala sesuatunya jelas, malahan menyisakan pertanyaan-pertanyaan. Kendati dalam hal Bunda Maria, kita percaya pertanyaan-pertanyaan itu tidak sampai menimbulkan keraguan, paling-paling menciptakan kondisi yang menurut bahasa anak zaman sekarang galau. Pada titik inilah kita dapat menimba inspirasi. Kendati, atau malah justru, entahlah, kendati Bunda Maria berada dalam kondisi galau karena kabar malaikat, ia pergi mengunjungi Elizabeth, yang menurut kabar malaikat yang sama sedang mengandung tua. Dalam kegalauan, Bunda Maria tidak terpuruk dan sibuk dengan dirinya sendiri, malahan keluar dari dirinya sendiri dan mengarahkan perhatian kepada orang lain, dalam hal ini Elizabeth. Pertemuan dua pribadi yang dikaruniai, yang sedia melibatkan diri pada rencana keselamatan Tuhan, menampakkan daya ilahi, daya dari Allah sendiri, Roh Kudus. Salam yang terucap didasarkan pada kasih persaudaraan yang tulus dan mendalam, menularkan sukacita yang besar, sedemikian besar, sehingga bayi Yohanes dalam rahim Elizabeth turut melonjak penuh sukacita. Dan balasan salam dari Elizabeth untuk Bunda Maria meneguhkan Bunda Maria yang sedang galau. Sungguh, berbahagialah ia yang telah percaya, sebab firman Tuhan yang dikatakan kepadanya akan terlaksana. Suatu adegan yang mengharukan dan sangat menguatkan. Empowering. Dua orang terberkati yang saling mengucap salam, berbagi kesediaan untuk taat pada rencana Tuhan, dan berbagi berkat dan pujian satu kepada yang lain, yang tidak sibuk dengan dirinya sendiri, melainkan mengarahkan diri kepada kebutuhan orang lain, bertumbuh dalam kebahagiaan dan sukacita sejati. Joy, J-O-Y. Jesus first, others second, yourself third. Memang benar, sukacita sejati tumbuh saat kita menomortigakan diri kita sendiri, menempatkan Tuhan dan orang lain lebih dahulu. Antifon O hari kelima ini mengambil inspirasi dari Yesaya bab 9 ayat 2. Dirumuskan dengan seruan, "O Tuhan, cahaya abadi dan surya keadilan, datanglah
dan terangilah mereka yang duduk dalam kegelapan dan bayangan maut. Mesias yang dinantikan dibayangkan sebagai cahaya yang akan menuntun umat yang duduk dalam kegelapan dan bayangan maut kepada keselamatan. Dan kita memandang kembali Tuhan Yesus dan mengingat sabda-sabdanya yang adalah terang dalam hidup kita dan pelita bagi langkah kita. Cahaya itu dalam sastra kitab suci dilambangkan dengan bintang fajar, bintang timur, Oriens dalam bahasa Latin. Maka versi antifon O hari kelima ini dalam bahasa Latin adalah O Oriens splendor lucis aeterne et sol justitiae veni et illumina sedentes in tenebris et umbra mortis. Kembali kita menyimpan huruf pertamanya, kali ini huruf O dari kata Oriens, menambah lagi pada kumpulan 4 huruf yang sudah kita punya. C. Clavis David, R. Radix Jesse, A. Adonai, S. Sapientia, C. R. A. S. Selamat melanjutkan perjalanan rohani dalam masa khusus Advent ini. Berkah dalam.